بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Fahuwa ar-rahmanul ladzi 'allama bil Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan di hari yang berkah ini kita akan melanjutkan pembelajaran via daring dan kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian dan musibah ini segera Allah angkat sehingga kita bisa belajar secara formal dan normal sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas materi akhlak dengan tema kasih sayang. Tujuan pembelajaran pada tema ini, yang pertama, santri dapat mengetahui dan memahami arti kasih sayang yang sebenarnya. Santri dapat mengamalkan arti kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim adalah seorang yang penyayang. Dan kasih sayang menjadi salah satu akhlaknya. Sebab sumber kasih sayang adalah kejernihan jiwa dan kesucian rohani. Seorang muslim yang melakukan kebaikan dan beramal soleh, menjauhi kejahatan, menghindari kerusakan, maka dia selalu berada dalam kesucian jiwa dan kesehatan rohani. Siapapun yang keadaannya tetap demikian, maka rahmat atau kasih sayang tidak akan terlepas dari hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Balad ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabr wa tawassaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk saling berkasih sayang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham, la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi.
Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, hadis yang semisal tentang kasih sayang ini sungguh sangat banyak. Namun dalam kesempatan hari ini, kita angkat satu hadis dari Rasulullah SAW yang kemudian kita bisa hafalkan, bisa kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kasih sayang pada hakikatnya adalah kelembutan hati dan empati jiwa yang meliputi ampunan dan ihsan. Bahkan kasih sayang itu memiliki pengaruh yang kuat di luar jiwa. Contohnya adalah memaafkan, memberi ampun orang yang bersalah, menolong orang yang kesusahan dan bersedih hati, membantu yang sedang kesempitan, memberi makan kepada yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, mengunjungi orang yang sakit dan tertimpa musibah, dan masih banyak lagi yang lain. Semua itu adalah bukti yang membekas dari kasih sayang. Beberapa contoh perwujudan kasih sayang yang muncul darinya. Dampak yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Abi Yusuf Al-Qaid, suami pengasuh Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggendongnya dan menciumnya. Kemudian kami masuk kepada beliau. Setelah itu Ibrahim menemui ajalnya. Maka Rasulullah SAW meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, ada apa denganmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hai putra Auf, ini adalah air mata kasih sayang. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mata bisa meneteskan air mata dan hati bisa bersedih. Dan kami tidak mengatakan kecuali yang membuat Allah Rabb kami ridho. Sesungguhnya kami bersedih dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, kunjungan Rasulullah SAW kepada putranya yang ada di rumah susuannya, serta ciuman beliau di saat ajalnya itu tiba, sampai tetesan air mata kesedihan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu termasuk perwujudan lahiriah dari kasih sayang yang ada di dalam hati. Yang kedua, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika seorang lelaki berjalan, kemudian dia didera oleh haus yang sangat, ia turun ke dalam sebuah sumur untuk minum darinya, kemudian keluar dan mendapatkan seekor anjing yang menjilat-jilat tanah lembab karena hausnya. Dia berkata, sungguh hewan ini telah mengalami rasa haus sebagaimana telah aku rasakan sebelumnya. Kemudian dia turun ke sumur itu lagi, mengambil air dengan memenuhi sepatunya. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya. Ia pun naik kemudian memberikan air itu kepada anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih untuknya, kemudian mengampuninya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada pahala baik kita dalam berbuat baik terhadap binatang? Beliau menjawab, di dalam setiap berbuat baik pada hati yang basah, hewan yang hidup, ada pahala. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, turunnya seorang lelaki ke dalam sumur.
untuk membawa air, kemudian susah payah, kemudian memberi minum kepada anjing yang kehausan. Semuanya itu adalah bukti perwujudan kasih sayang yang ada di dalam hati. Yang ketiga, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya aku memasuki salat dan ingin memperpanjangnya, namun aku mendengar tangisan seorang bayi, maka aku memendekkannya, karena aku mengetahui perasaan ibunya yang sangat pilu karena tangisannya. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, beralihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pelaksanaan sholat beliau yang semula hendak memperpanjang dan pilunya hati ibu dari tangisan bayinya adalah perwujudan kasih sayang yang dititipkan oleh Allah di hati hamba-hamba yang saling menyayangi. Yang keempat, diriwayatkan bahwa Imam Zainal Abidin Ali bin Husain sedang berjalan menuju masjid. Kemudian ada seseorang yang memakinya. Maka membantunya ingin memukuli dan menyakiti orang tersebut. Namun Imam Zainal Abidin melarang dan mencegahnya sebagai wujud kasih sayang terhadap orang tersebut. Sikap pemaaf dan berbuat baik atau ihsan tidak akan terwujud kecuali sebagai salah satu gambaran dari berbagai gambaran sikap kasih sayang yang terdapat pada hati cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami via WhatsApp. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.